Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Cipto, NIM 1901011044, kelas E semester 5 dengan mata kuliah AHP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan strategi Go in the Class dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Desa Bukit Utara, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran yang bisa membuat siswa yang ada di kelas itu merasa senang dan merasa betah untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan sebaliknya, jika pembelajaran tidak sesuai, itu akan membuat siswa tersebut tidak merasa senang dan bosan ketika mengikuti proses pembelajaran tersebut. Apabila strategi yang digunakan tepat atau sesuai dengan materinya, maka guru akan lebih mudah untuk menyampaikan sebuah materi kepada siswa. Dan sudah dapat dipastikan jika strateginya sesuai dengan materi, ini akan berdampak besar dalam proses pembelajaran tersebut yang sedang berlangsung. Seperti siswa akan mudah untuk memahami materi yang telah disampaikan, dan juga siswa akan merasa senang dan tidak bosan ketika mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran, tugas atau peran seorang guru adalah mencari upaya supaya dapat menciptakan sebuah kondisi yang dapat membuat siswa tersebut merasa nyaman dan dapat melakukan sebuah kegiatan yang aktif atau efektif. Dimana jika kegiatan itu efektif, maka seorang guru tidak akan membuang waktu pembelajaran tersebut dengan sia-sia. Seorang guru dapat dituntut untuk bisa memberikan dorongan kepada para siswanya supaya dalam proses pembelajaran tersebut dapat aktif dan bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Pada kurikulum 2013 ini, siswa itu diharapkan bisa mempunyai sebuah inovatif, kreatif, dan efektif, dan mampu memiliki kepribadian yang produktif, serta dapat bergaul dan berkontribusi pada masyarakat sekitar dan berbangsa bernegara. Hal ini sesuai dengan adanya Perkemendikbud nomor 66 tahun 2013. Dan pada kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek yang sangat penting, yaitu standar kompetensi kelulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Selain itu, kurikulum 2013 ini memiliki tujuan bahwa ia menonjolkan kepada siswa, yaitu pada pencapaian kompetensi sikap, kepengetahuan, dan juga keterampilan bagi siswa itu sendiri. Batasan-batasan yang ada di dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis itu, yang pertama adalah siswa diharuskan mampu memiliki sebuah pengetahuan yang bersifat mendasar, seperti contohnya dapat membaca Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan kaidahnya atau tajwid. Yang kedua itu, siswa diharuskan bisa menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Lebih tepatnya itu terdapat pada juz 30. Serta mampu memiliki sebuah pengetahuan tentang arti dari surat tersebut, sehingga siswa tersebut dapat mengaplikasikan terhadap kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa harus mampu membiasakan terhadap hadis-hadis yang berkaitan tentang kebersihan, niat, cara menghormati orang tua, cara mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi, bertakwa, menyayangi anak yatim, dan tidak lupa sholat berjamaah. Dengan hal ini, siswa tersebut mampu mempunyai sebuah pengetahuan, salah satunya yaitu cara menghormati orang tua. Dengan adanya pengetahuan tersebut, siswa akan secara otomatis dengan sedikit demi sedikit akan mengaplikasikannya tersebut untuk menghormati kedua orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu yang dilakukan guru ketika mengajar di dalam kelas, yaitu jangan berdiri seperti patung. Maksudnya tidak berdiri seperti patung itu, guru sebaiknya bergerak ketika sedang mengajar. Tidak hanya berdiri di depan kelas ataupun duduk di meja guru saja. Lebih tepatnya guru itu melakukan teknik mobile teaching, atau dengan cara guru itu mencoba mengajar dengan cara lebih dekat dengan muridnya.
dan berkeliling kelas untuk mengetahui situasi kelas dan murid-muridnya ketika sedang pelajaran berlangsung. Jika memang pelajaran hitungan sedang diberikan, cobalah guru untuk mendekati murid di setiap baris tempat duduknya dan lihat perkembangannya mereka. Cobalah guru untuk mendekati murid di setiap baris tempat duduk dan lihat perkembangan mereka ketika sedang mengerjakan bidang tersebut. Jika ada murid yang sedang melamun atau merasa bingung, maka guru akan dengan mudah mengetahuinya. Kemudian tuh guru membuat mereka merespon perhatian. Untuk mengetahui apakah murid-murid kita ini memperhatikan kita ketika saat mengajar pada pelajaran tertentu atau tidak, guru bisa melakukan diskusi atau debat argumen supaya mereka mau mengeluarkan pendapatnya. Memang tidak semua murid kita akan bisa mendapatkan pendapatan yang baik atau mengeluarkan pendapatnya dengan baik. Beberapa ada yang terkendala dengan masalah komunikasi, namun apapun respon mereka, pancing terus mereka untuk berpendapat dan hargai pendapat mereka. Kita juga mengajar mereka untuk berani berbicara dan berpendapat kepada orang lain. Hal ini merupakan dasar komunikasi yang baik untuk bekal murid-murid kita di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.